Kompetisi dalam pemilu 2014 diperkirakan akan sangat ketat. Partai-partai politik lebih mengandalkan popularitas dan ketokohan calon legislatif secara individual ketimbang menyiapkan strategi khusus untuk menawarkan kadernya. Bagaimana politisi kawakan menghadapi perebutan kursi di Senayan? Telah hadir Ketua DPR RI Marzuki Ali yang juga menjadi caleg dan bakal capres dari Partai Demokrat. Selamat malam Pak Marzuki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Ya, sama-sama. Deg-degan 2014 apa sudah biasa? Kalau dapat syukur, kalau tidak dapat ya bersyukur juga? Kalau saya dari dulu kok mengalir aja. Tidak pernah saya berpikir mau jadi apa. Saya yakin Tuhan tuh memberikan kita yang terbaik. Jadi kalau jadi, itulah yang terbaik. Kalau tidak jadi, itu juga yang terbaik. Anda mencalekkan diri lagi ini lebih karena diminta partai atau karena gengsi dong Ketua DPR? Masa 2014 tidak maju lagi? Saya nggak tahu benar nggaknya, tetapi itu yang menarik. Kalau saya dicalonkan, ya paling nggak bisa dapat 2 kursi di Dapil 3 DKI. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Kalau kemudian Anda maju, itu akan mengamankan 2 kursi di dapil ya, itu. Artinya secara keseluruhan akan mendapatkan 2 kursi. Kalau saya tidak maju, itu diprediksi akan dapat 1 kursi. Jadi itu pendapat dari yang melakukan survei. Jadi ini untuk mengatrol perolehan suara partai? Ya paling tidak kan ada sinergi. Oke. Kalau kita bicara soal modal politik sebagai Ketua DPR, itu Anda merasa itu modal politik yang cukup untuk orang mau melirik dan kemudian mencoblos Marzuki Ali? Saya pikir DKI relatif cerdas ya. Mereka dapat informasi yang cukup tentang figur seseorang. Bukan karena jabatannya Marzuki Ali Ketua DPR, tapi karakter mungkin ya. Kemudian di dalam pergaulan sehari-hari, apakah Marzuki Ali itu elitis, apakah terbuka, sangat mudah rakyat untuk berkomunikasi. Pak Marzuki, kalau kita bicara soal rekam jejak, saya ingat Anda dulu sempat mau diperiksa oleh Badan Kehormatan karena dinilai tidak etis menjadi bintang iklan produk. Oh, saya udah duluan melaporkan. Jadi sebelum sempat periksa saya sampaikan. Saya bukannya... Anda tidak merasa itu melanggar kode etik atau melanggar kepatutan ketika menjadi bintang iklan produk? Bintang iklan tuh kalau saya nerima bayaran. Anda tidak dibayar ketika itu? Rp1 pun sampai sekarang nggak ada bayaran untuk saya. Saya bilang begini, bantu saya. Saya mau menyampaikan kepada publik bahwa kita harus cinta dengan produk Indonesia. Oh, saya ada iklan katanya. Bagaimana masuk di sana? Cuma saya tidak mengiklankan produk, saya bilang. Saya cuma menyampaikan saya dan keluarga besar saya selalu mempergunakan produk-produk dalam negeri. Hanya itu saja saya bilang. Di situ dan kemudian Marzuki Ali, Ketua DPR RI. Betul. Jadi kita menyampaikan itu dalam konteks menyampaikan pesan demi kepentingan bangsa ini. Walaupun disponsori oleh produk tertentu ya, silahkan saja. Tidak secara hard sell, tetapi karena kemudian dipersembahkan oleh produk tertentu sama uang saja pribadi, sebetulnya. Kalau saya mengeluarkan uang pribadi, saya nggak akan mampu beriklan seperti itu tiap hari. Jadi Anda mengakui memang ini benefit tidak langsungnya ataupun benefit langsungnya untuk Anda adalah kemunculan berulang kali di televisi? Ya, saya merasakan paling tidak orang kenal saya dari sana. Tetapi terkait dengan pencalekan saya kira jauh ya. Dikaitkan dengan ini, tapi ada juga tunnya bilang negatif, itu salah katanya. Katanya mayoritas, oh itu produk-produk Indonesia. Jadi ada juga yang artinya ya suka kenal dan sebagainya karena. Dan buat politisi dikenal itu penting. Ya, penting. Setelah saya sebagai politisi saya tahu bahwa dikenal itu penting. Sebelumnya saya tidak perlu tahu itu karena saya bicara hanya untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Kadang-kadang saya bicara apa adanya. Nah, setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, saya melihat bahwa oh politiknya begini rupanya. Kita harus. Karena kalau bicara soal berbagai omongan kan, Anda juga terkenal melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial seringkali Pak Marzuki. Tetapi justru ujungnya kan baik semua. Contoh. Ujungnya baik karena Anda menjadi semakin terkenal, walaupun itu mungkin terkenalnya agak-agak Pak. Begini, contoh Mentawai. Untuk apa? Kalau tidak mau tsunami jangan tinggal dekat pantai. Saya ingat sekali Anda bilang seperti itu Pak Marzuki. Rekonstruksinya semuanya jauh dari pantai. Kenapa? Waktu Aceh, rekonstruksinya di tempat kejadian. Ini sama saja saya bilang akan mengorbankan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti kapan waktunya nggak tahu. Karena orang Indonesia kan pelupa. Oke. Ya, jadi dengan kita mengingatkan itu, alhamdulillah
masyarakat Mentawai datang ke saya, wakil bupati datang, DPRD-nya datang, terima kasih, rekonstruksinya jauh dari pantai. Itu salah satu hasil, karena kalau bahasanya biasa, orang Jadi nggak akan dengar. itu strategi Marzuki Ali untuk ngomong yang nyeleneh-nyeleneh itu? Belum, Strategi kan, supaya betul, diperhatikan orang? Karena ketua DPR belum tentu didengar orang. Karena ini domainnya pemerintah. Makanya ketika itu bilang TKW mempermalukan negeri. Sempat juga bilang ulat bulu itu azab Tuhan. Sempat juga, saya masih ingat saya masih ada catatan tuh Pak, aneh-anehnya Ya, Marzuki betul. Ali. Ternyata itu strategi ya? Enggak juga sih. Ya cara aja lah publisitas ya. Ada teori marketing yang namanya publicity kan. Itu bisa juga dikatakan demikian. Katanya tidak ada bad Tetapi- publicity. Publicity is publicity. Itu jadi rumus politisi. Iya, tapi yang jelas apapun yang saya sampaikan menunjukkan kepedulian kita. Ada strategi khusus saya ingin tunjukkan karena kalau disebut-sebut Pak Marzuki Anda tuh berada di Dapil Jakarta 3 itu dapil neraka katanya. Ya, Karena dari dulu juga disebut dapil neraka. dapil neraka, dapil yang begitu sulit ditembus karena ada banyak pesohor di sana. Dari Golkar misalnya ada Tantowi Yahya. Anda di dapil Anda ada Ibu Andi Nurpati. Ya, Saingan internalnya, kemudian juga ada Vera Febianti, ya. ada Farhad Abbas di situ. Betul. Kemudian kita lihat yang satunya itu dari PAN ada Jeremy Thomas. Anda memetakan tidak ini calon-calon lawan Anda ini? Saya lebih berpikir kepada apa yang saya bisa lakukan saja. Saya tidak mau terlalu dibikin complicated ya. Bagaimana mengukur kekuatan, kelemahan, lalu strategi. Oke, jadi Anda tidak terlalu fokus ke dapil nantinya? Ya, sekali-sekali dan jelas ke apapun yang disampaikan oleh konstituen saya di Dapil 3, itu selalu saya respon. Yang penting itu komunikasi. Tidak harus ketemu muka, tapi komunikasi yang efektif itu perlu. Kan nomor HP saya kan bebas. Saya kan cuma satu punya nomor. Dan Boleh disebutkan di sini kalau bebas, Oh, Pak? boleh dong. Boleh sambil catat lagi. Saya sudah tahu sih, cuma supaya pemirsa Mata Najwa tahu berapa Pak Marzuki. Ya, nomor saya itu 0811 0811 715 715 402. 402. Ini yang mengangkat Marzuki Ali sendiri atau ajudannya nih? Marzuki Ali sendiri. 0811 715 402. Betul. Anda sudah menyiapkan budget tertentu untuk kampanye legislatif di Dapil 3? Sampai sekarang sih sebetulnya belum, karena sampai sekarang saya kan belum turun. Karena tiap bulan saja, tiap bulan kan ada aja kan masyarakat di Dapil Berapa tuh yang 3. Anda sisihkan tiap bulan, Pak Marzuki? Oh, hampir semua gaji saya. Itulah saya berikan. Yang mencapai berapa tuh? 80 juta kalau tidak salah? Itulah semua gaji saya. 80 juta setiap bulan itu selalu diberikan Dialokasikan untuk kepada semua yang memerlukan, tidak hanya Dapil. selama 3 bulan masa kampanye tentunya kan kebutuhan itu semakin meningkat. Ya, insya Berapa Allah, persen dari gaji nih? Insya Berapa Allah kali saya lipat? ada rezeki yang lain ya. Saya punya perusahaan ya. Itulah yang menopang politik saya. Kalau saya dulu nggak punya usaha, mungkin saya bisa gampang sekali juga tergoda untuk hal-hal yang negatif. Kalau untuk alat peraga, kemudian untuk sosialisasi, itu berapa yang Anda siapkan? Kemarin diminta ya untuk oleh DPP berapa banyak. Saya sudah merencanakan sekitar 750 juta kemarin. 750 Iya, juta? kemarin. Itu untuk sosialisasi pribadi atau membantu subsidi partai? Ya, jadi saya nggak tahu itu ya. Pokoknya itu di perencanaan kampanye kita untuk beli ini, beli ini, beli ini. Jadi untuk semua, tidak Untuk hanya semua. untuk alat peraga Marzuki Iya, Ali? betul. Karena apa? Sebetulnya masyarakat di KI3 itu hanya perlu tahu saya itu nyalonkan ini lagi atau enggak. Anda lebih concern ke bakal capres konvensinya dibanding calegnya Pak Marzuki? Ini terkait dengan masalah partai. Caleg sudah agak lewat, sudah jadi ketua DPR, sekarang targetnya presiden dong? Kalau saya tidak disuruh, saya nggak akan maju. Jadi saya berkali-kali Pak SBY, Pak Marzuki kampanye. Pak Marzuki kampanye. Pak Marzuki ditawari ikut konvensi. Pak, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Lebih akan serius ke yang konvensinya dibandingkan calegnya? Jelas konvensi itu adalah terkait dengan kepentingan terinstitusi di mana saya bisa berbuat lebih banyak. Sementara anggota DPR tidak merasa Sebagai bisa anggota berbuat banyak. DPR, cobalah kalau saya tidak melakukan yang aneh-aneh, apa yang bisa didengar orang?